Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran atau variabilitas. Oke, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menghitung rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan varians, serta koefisien varians dari data tersebar atau data tunggal. Selanjutnya yaitu menghitung rentang antar kuartil, simpang kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan varians, serta koefisien varians data berkelompok. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 ini. Mari kita bahas untuk materinya. Saya berikan ilustrasi dulu terlebih dahulu ya. Ada dua ilustrasi di sini. Yang pertama, dari hasil ujian statistik dua kelompok, yaitu yang kelompok 1 berasal dari Prodi Pendidikan Agama, dan yang kelompok 2 itu berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, meannya alias rata-ratanya itu sama dengan 50. Jadi meannya sama-sama 50. Oke. Ini sama-sama 50. Selanjutnya, ternyata nilai ujian statistik mahasiswanya itu yang pertama dari Prodi Agama Islam itu tersebar dari 0 sampai 100. Jadi ada yang dapat 0 sampai yang paling tingginya 100. Nah, yang kedua itu prodi dari pendidikan kimia itu tersebar antara 40 sampai 60. Nah, apa yang bisa saudara lihat dari sini? Mana yang lebih bagus kira-kira? Yang rentangnya atau tersebarnya itu 40 sampai 60 atau dari 0 sampai 100? Nah, tentunya yang 40 sampai 60 karena yang paling rendahnya hanya 40, sementara kalau yang di sini yang paling rendahnya 0, tapi memang yang paling tingginya 100. Cuman kan kalau di sini jaraknya itu sangat jauh sekali, yaitu 0 sampai 100. Semuanya ada di sana tuh. Oke, nilainya ya, mulai 0 sampai 100 angkanya. Kalau ini hanya 40 sampai 60, seperti itu. Nah, jadi ternyata terdapat perbedaan kualitas belajar yang sangat menonjol di sini. Nah, kalau di sini ini ada yang sangat pintar sekali, ada yang kemampuan akademiknya sangat rendah sekali. Kalau di sini ini cenderung lebih homogen. Kenapa? Berarti kemampuan rata-rata siswanya itu atau mahasiswanya hampir sama. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ini untuk ilustrasi pertama. Kenapa kita perlunya menghitung atau menentukan koefisien atau menentukan ukuran penyebaran atau variabilitas. Selanjutnya, ilustrasi yang kedua yaitu ada 5 mapel yang diujikan dalam SPMB, yaitu matematika, IPA, sejarah, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Di mana di sini Roma mendapatkan nilai seluruhnya 60 untuk 5 mata pelajaran tadi. Kemudian Ani mendapatkan nilai 80, 45, 60, 40, dan 75. Selanjutnya rata-rata keduanya setelah dihitung ternyata rata-rata keduanya itu adalah 60. Nah, sekarang coba perhatikan dari keduanya tadi. Di sini Roma nilainya sama semua, Ani nilainya bervariasi, ya kan? Tapi rata-ratanya sama, yaitu 60. Jadi kalau yang kemarin kita menghitung ukuran pemusatan, itu artinya kita tidak bisa menentukan sebenarnya siapa sih yang lebih bagus atau yang bagus itu yang mana. Kalau kita lihat di rata-rata, ternyata rata-ratanya sama, ya kan? Nah, maka di sini kita lihat nilai Ani lebih bervariasi daripada nilai Galang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai Roma lebih stabil dibandingkan dengan nilai Ani. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya? Oke. Itu dia. Jadi nilai Roma lebih stabil dibandingkan nilai Ani karena nilai Ani enggak stabil ini. Oke, yang bagus itu adalah yang stabil daripada yang bervariasi. Oke, itulah fungsinya kenapa kita menghitung ukuran penyebaran atau variabilitas. Nah, apa itu ukuran penyebaran? Ukuran penyebaran atau variabilitas ya, itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana menyebarnya atau terpencarnya suatu data. Jadi kita mau lihat menyebarnya data satu kelompok itu bagaimana? Apakah menyebarnya itu jauh? Kalau jauh artinya ranknya besar, artinya di sana kemampuan siswa, misalnya kalau di dalam bidang pendidikan itu
bervariasi. Ada yang sangat pintar dan ada yang kemampuan akademiknya sangat rendah. Nah, ada juga kalau misalnya variasinya itu tidak banyak, artinya itu datanya itu dapat kita katakan sebagai homogen. Nah, itu yang dalam penelitian itu perlu adanya homogen ataupun tidak homogen ataupun heterogen. Kalau datanya homogen itu artinya kita kalau mau mengaplikasikan suatu strategi ataupun suatu perlakuan itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita mengaplikasikan sesuatu kepada sampel yang memiliki variabilitas besar seperti itu. Oke, itu dia. Nah, macam-macam ukuran sebaran data yang kita kenal itu ada rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi, dan varians, koefisien varians, ada koefisien kemiringan dan koefisien kurtosis. Nah, yang kita bahas hanya sampai koefisien varians, nanti minggu depan kita bahas tentang koefisien kemiringan dan koefisien kurtosis. Ya, sekalian kita akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung yang kemarin, mulai dari yang kemarin ukuran pemusatan sampai dengan ukuran penyebaran. Oke? Baik, kita bahas dulu yang pertama adalah rentang. Untuk data tunggal dulu. Oke? Rentang atau disingkat dengan R itu atau rank adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Jadi rumusnya itu R sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Contoh misalnya, berikut data hasil ujian statistik mahasiswa. Nilainya seperti ini. Nah, berapakah R-nya? Hitunglah R-nya. Maka R di sini kita tentukan mana yang paling besar. Yang paling besar adalah angka 9. Yang paling kecil adalah angka 4. Maka R-nya berarti 9 kurang 4. Jadi dapatnya adalah, tentukan rentang dan data tersebut di atas, maka R di sini adalah 9 dikurang 4 sama dengan 5. Nah, jadi jaraknya itu atau selisihnya itu 5. Jadi nilainya jaraknya 5. Ya. Jadi kalau semakin kecil ranknya, rentangnya, itu akan semakin homogen lah suatu data. Selanjutnya, data tunggal juga masih rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil atau RAK adalah nilai kuartil ketiga dikurangi dengan nilai kuartil ke-1. Rumusnya ini RAK K3 dikurang K1. Sini contoh, berikut data hasil ujian statistik mahasiswa yang tadi. Ini sudah saya susun ya. Kemudian tentukan RAK dari data tersebut di atas. Maka di sini saudara harus menghitung dulu Q1 dan Q3-nya. Nah, masih ingat yang kemarin cara menghitung Q1 dan Q3 untuk data untuk data tunggal? Masih ingat? Nah, di sini kita akan menghitung dulu Q1-nya atau K1 ya. Kita hitung dulu K1. Apa kemarin rumusnya? I ya. N tambah 1 per 4. Kan begitu. Berarti kalau K1 berarti ini ganti jadi 1. 1. Nah, berarti di sini 1 per 4 N tambah 1. Ya. Itu dia. Selanjutnya N-nya ada berapa itu? Coba dihitung dulu. N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 untuk data ganjil. Untuk data ganjil ini ya, kalau data genap kemarin beda lagi. Diingat-ingat ya, K1 sama dengan, ini saya buat X-nya. X itu adalah data keberapa? Ini saya hapus dulu. Kalau saya buat rumusnya saja di sini. Ya. Nah, saya buat rumusnya saja. X sama X, I, N tambah 1 per 4. Nah, ini untuk data yang jumlahnya ganjil. Maka di sini K1 itu, ya, X, I-nya itu kan 1. 1, N-nya itu 11 tambah 1 bagi 4, kan gitu. Maka di sini jadinya X keberapa dia? Data keberapa? Data ke 12 bagi 4 berapa? 12 bagi 4, 3. Berarti data ke-3. Maka di sini X ini data ke-3, maka nilainya berapa? K1. Data ke-3, 1, 2, 3. Data ke-3 itu adalah 5. Berarti K1 itu sama dengan 5. Maka di sini ya, ini adalah nilai dari K1. Ini K1. Selanjutnya K3. Kalau K3 berarti X
ya, saya langsung aja. Berarti kan 3, 11 tambah 1 per 4. Kan begitu. Data keberapa dia? Maka di sini jadinya 12, ya, 12 kali 3 berapa? 12 kali 3, 36 bagi 4. Nah, ini tadi aja ya. Ini kan 3 kali 3 9. Berarti data ke-9. Maka data ke-9 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini adalah K3. Jadi K3-nya itu adalah di sini 8. Ini adalah nilai untuk K3. Maka di sini nilai dari RAK-nya itu adalah RAK kan tadi rumusnya K3 dikurang K1. Nah, seperti itu ya. K3 dikurang K1. Maka dapatnya K3-nya itu adalah 8, K1-nya itu adalah 5, maka RAK-nya adalah 3. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut kita masuk kepada yang ketiga, itu adalah simpangan kuartil atau SK. Simpangan kuartil adalah setengah dari RAK. Setengah dari RAK. Nah, tadi kan kita sudah dapat RAK-nya 3. Berarti kalau setengahnya berapa? Nah, ini nggak perlu saya hitung-hitung lagi ya. Tadi kan udah dapat 3 tuh. Maka di sini SK itu kan sama dengan setengah dari RAK. RAK itu kan tadi 3. Berarti setengah dari 3F setengah dari 3. Maka dapatlah 3/2 alias di sini 1,5. Oke, sudah dipahami di sini. Ini adalah simpangan kuartilnya atau SK. Selanjutnya yang keempat, masih data tunggal, yaitu rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan yang disingkat dengan RS itu adalah jumlah harga mutlak ya dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Nah, yang dirumuskan dengan formula RS. Nah, jadi di sini ada harga mutlak. Harga mutlak itu jadi nanti ketika nilai dari pengurangan XI-nya itu dikurang X bar-nya itu negatif, maka dianggap positif karena ini adalah harga mutlak. Oke, bisa dipahami? Nah, maka di sini kalau kita contohnya seperti ini tadi, masih contoh yang sama, tentukan RS-nya, maka di sini saudara bisa menentukan RS-nya, kita cari dulu rata-ratanya. Kita cari dulu, kan ini nilainya XI. XI itu adalah nilainya masing-masing, kemudian X barnya, kita tentukan dulu X barnya. Saya tentukan X bar di sini ya. X barnya berarti 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 itu dibagi dengan jumlahnya tadi adalah 11. Ini jumlahnya adalah 72/11. Dapatnya rata-ratanya itu adalah 6,55. Nanti dipencet sendiri kalkulatornya ya. Nah, di sini ini adalah X barnya. Maka di sini kita langsung menghitung RS. Di sini RS itu sama dengan sigma, berarti kan jumlah. Di sini berarti XI-nya itu 4 pertama dulu. 4 dikurang dengan 6,55. Gitu kan? Maka di sini kalau sigma berarti jumlah. Selanjutnya angka 5. 5 dikurang dengan 6,55. Ini saya panjangkan ya. Biar tidak meragukan, nanti seperti angka 1 pula. Oke, ditambah dengan 5 dikurang 6,55. Selanjutnya ditambah dengan 6 dikurang 6,55. Kan begitu? Oke, ditambah dengan 6 kurang 6,55. Nah, dan seterusnya saya buat ya, dan seterusnya sampailah di 9 dikurang 6,55. Oke, biar cepat ya. Oke, lanjut. Ini dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya. Jumlah data kita adalah 11. Maka di sini hasilnya, setelah saudara pencet kalkulator, itu kan nanti dapat minus. Nah, ini kan minus nih. Minus itu jadi positif saja. Kenapa? Karena ini harga mutlak. Oke, maka di sini jadinya dapatnya adalah 1,223. Nah, itu. Oke. Dapatlah rata-rata simpangannya. Selanjutnya yang kelima itu adalah standar deviasi dan varians.
Nah, saudara harus tahu dulu apa itu standar deviasi. Standar deviasi itu adalah standar deviasi untuk sampel yang kita beri simbol dengan S. Ya, sedangkan standar deviasi untuk populasi kita beri simbol dengan ini namanya sigma. Sigma huruf kecil dari sigma itu seperti ini lambangnya. Jadi kalau sigma huruf besar itu kan sigma itu kan kalau yang besarnya seperti ini. Nah, kalau kecil itu seperti ini. Nah, itu masih sigma juga ya. Nah, kemudian pangkat 2 dari standar deviasi disebut dengan varians. Nah, itu ya. Jadi di sini ya, di sini apa namanya? S dan S kuadrat ya. S dan S kuadrat itu merupakan statistik. Sedangkan sigma dan sigma kuadrat itu merupakan parameter untuk standar deviasi. Nah, statistik untuk standar deviasi sampel ya atau S itu dalam bentuk distribusi frekuensi itu bisa kita rumuskan dengan seperti ini. Ini rumusnya S, sementara apa namanya sigma itu ini rumusnya. Selanjutnya kalau yang apa namanya standar varians itu kuadrat dari ini. Ini nanti dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Cari dulu nilai S-nya, nanti cari dulu nilai sigma-nya, kemudian kita kuadratkan. Oke, kita mulai hitung. Kita hitung contoh berikut. Nah, ini nanti data yang ini kan bisa kita kelompokkan nih. Walaupun kita tidak menghitungnya dalam bentuk kelompoknya itu tidak dalam bentuk distribusi frekuensi dengan kelas interval. Nah, jadi di sini seperti ini, 5-nya kan ada 2, 6-nya kan ada 2, 7-nya ada 3, 8-nya ada 2, 9-nya 1. Jadi ini bisa kita gabung sehingga membentuk tabel seperti ini. Ya. Ini standar deviasi dan varians tadi. Nah, bentuknya jadi seperti ini tabelnya. Setelah itu kita cari dulu. Tadi kan rumusnya itu adalah fxi kuadrat dikurang dengan, nih saya back dulu. Ini rumusnya berarti yang kita cari itu adalah xi kuadrat. Ya, kemudian fxi dikuadratkan. Nah, maka di sini jadinya tabelnya seperti ini. Nanti saudara cari ya. Berarti xi-nya dikuadratkan 4 kali 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36 dan seterusnya. Selanjutnya kan tadi ada fxi dikuadratkan. Berarti kita cari dulu fxi-nya. Nah, tinggal dikuadratkan, ya kan? Nah, fxi berarti f dikali x. F dikali X, 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 7, 21, dan seterusnya. Selanjutnya ada tadi di rumus FI XI kuadrat. Maka di sini 16, ya, ini FI XI kuadrat. Berarti FI XI kuadrat. 1 kali 16, 16, 2 kali 25, 50, 2 kali 3, 6, 72, 3 kali 4, 9, 147, dan seterusnya. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya dari sini kita hitung standar deviasi dan variansnya. Maka di sini untuk standar deviasinya, ya, untuk standar deviasi untuk sampel itu atau S, maka di sini bisa kita hitung dari F sigma dari fxi kuadratnya berapa? Fxi kuadrat. Fxi kuadrat ini dia, berarti 494. Dikurang dengan fxi dikuadratkan. Fxi ini nanti dikuadratkan. 72 ini jumlahnya dikuadratkan dibagi dengan n itu adalah jumlah sampelnya adalah 11 ya, 11 per 11 kurang 1. Maka di sini hasilnya itu adalah 2,2727. Nanti dihitung sendiri ya. Selanjutnya ada sigma. Ini akar dari 2,2727 itu adalah 1,508. Itu S-nya. Ingat S-nya 1,508. Selanjutnya adalah sigma. Sigma rumusnya bedanya itu dengan standar deviasi. Kalau standar deviasi itu kan sampel, berarti di bawahnya itu n kurang 1. Sementara kalau sigma dia n saja karena dia adalah standar deviasi untuk populasi. Di sini sama saja di atasnya ya, itu hanya saja yang membedakan di bawahnya pembaginya. Maka di sini hasilnya itu adalah 2,0661. Akarnya yaitu dapatnya adalah 1,437. Ini adalah sigmanya alias standar deviasi populasinya. Selanjutnya bagaimana dengan variansnya? Variansnya itu adalah kuadrat dari keduanya. Berarti ini 1,505 kita kuadratkan dan 1,437 juga kita kuadratkan. Sehingga jadinya dapatnya seperti ini. Dapatnya hasilnya ini. Silahkan dipencet sendiri kalkulatornya ya.
Oke, itu untuk standar deviasi dan varians. Kita lanjut pada masih data tunggal, yaitu yang terakhir yaitu tentang koefisien varians. Terakhir untuk data tunggal. Selanjutnya kita masuk ke data berkelompok. Oke, di koefisien varians itu sendiri, itu koefisien varians itu biasanya digunakan untuk membandingkan dua data yang sumbernya berbeda. Nah, misalnya saudara ingin membandingkan data hasil ujian statistik dengan hasil ujian kimia misalnya. Koefisien varians dinyatakan dalam persen. Dengan menggunakan rumus apa? KV sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%. Nah, sehingga kalau kita mau cari dari contoh tadi, ya berdasarkan contoh sebelumnya kita tentukan KV-nya. Tadi kan standar deviasinya kita dapat ya untuk sampel tadi kan kita dapatnya 1,508 tadi ya. Maka di sini KV-nya standar deviasinya tadi 1,508, rata-ratanya itu adalah rata-ratanya itu 6,55 dikali dengan 100%, dapatlah hasilnya. Nanti jangan bertanya lagi ya, Bu dari mana dapat ini? Dapat ini dari perhitungan sebelumnya. Oke, dari perhitungan sebelumnya. Disimak lagi ini atau saya back dulu deh. Nah, S-nya kan dapat tuh 1,508. Kemudian rata-ratanya oke, di sini enggak ada tadi S bar ya. Nah, rata-ratanya kan tadi 6,55 nih, ya, masih ingat ya? Oke, maka di sini jadinya oke, kita hitung untuk KV-nya ya. Itu adalah nih. Wah, nggak perlu saya tulis lagi ternyata ya. Udah saya tulis ternyata. Nih, jadinya KV sama dengan 1,508 dibagi 6,55 kali 100% dapatlah 23,02%. Nah, inilah koefisien varians. Selanjutnya kita masuk ke data berkelompok. Nah, di sini ya sebelum kita masuk ke data berkelompok ini artinya jarak atau kedekatan variasi data ke rata-rata sebesar 23,02%. Selanjutnya kita masuk ke data berkelompok. Nah, ukuran variabilitas data kelompok tadi sama. Nah, ini kita masuk ke saya menggunakan Word saja ya, tidak di PPT ini supaya saudara bisa lebih mudah untuk melihat angka-angkanya terlalu banyak, jadi saya pakai Word ya. Oke, let's go. We move to the Word ya. Ini dia kita bahas mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Oke, sama seperti tadi kita menghitung ada 6 hal. Nanti ada rentang antar kuartil, kemudian ada lagi simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar deviasi dan varian sama koefisien varians. Kita masuk pertama dulu adalah rentang. Sama rumusnya yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar kita adalah 45 di sini. Ini data terbesar kita 45. Data terbesar kita 45. Data terkecil kita maksud saya ya. Data terkecil kita adalah 45. Data terbesar kita adalah 92. Maka di sini jadinya R itu sama dengan data terbesar kita yaitu 92 dikurang dengan data terkecil kita yaitu 45. Maka di sini dapatnya adalah 47. Ya, benar ya? 47. Oke. Lanjut kita rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil itu rumusnya RAK sama dengan K3 dikurang K1. Ayo, saudara masih ingat cara menghitung K3 dikurang K1 K3 kuartil? Oke, masih ingat? Masih ingat kah? Nah, kalau masih ingat, ini sebenarnya kemarin ini soal dari yang minggu lalu yang sudah saya bahas. Jadi sebenarnya ini harusnya saudara sudah menghitung kemarin ya. Nah, cuman saya nggak tahu nih apakah saudara menghitung atau enggak nih. Maka di sini K1-nya nanti hitung sendiri ya. Nah, ini saya sudah bahas loh ini minggu lalu. Ya, kita langsung saja lah ya. K1 itu ya, atau mau dihitung lagi, diulang lagi ngitungnya. Nah, kayaknya nggak usah diulang hitung lagi ya biar cepat sedikit. Nah, jadi di sini untuk kuartilnya ya, untuk kuartilnya K1-nya itu dari data ini K1-nya itu kita peroleh nilainya 64,3. Sementara K3-nya itu dari data ini ya, dari data ini
itu kita peroleh nilainya itu 74,11. Sehingga RAK-nya kalau kita hitung K3 kurang K1 berarti 74,11 dikurang dengan 64,3. Maka di sini hasilnya berapa? Ayo coba dipencet dulu kalkulatornya. Siapa yang bisa? Maka di sini dapatnya adalah 9,81. Nih. Ini caranya menghitungnya yang minggu lalu ya. Jadi saudara hitung, saya ngambil contohnya dari yang minggu lalu. Saya sudah hitung K1 sama K2-nya. Kemarin saya suruh ngitung K3. Dapat nggak 74,11 ya? Oke, itu untuk rentang antar kuartil. Selanjutnya simpangan kuartil atau SK. Nah, maka tadi kan SK-nya ini, SK sama dengan berarti setengah dari K3 kita. Tadi dapatnya berapa? Langsung aja lah ya. Setengah dari RK gitu kan. RK kita tadi rentang antar kuartil kita tadi dapatnya 9,81. Maka setengahnya itu dapatnya berapa? 4,905. Ini dia. Selanjutnya rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan di sini adalah harga mutlak jarak setiap data terhadap rata-rata kumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya ini ya. Rumusnya ini sama seperti tadi rumusnya. Maka di sini yang perlu kita lakukan adalah menghitung titik tengah. Jadi karena ini datanya itu adalah data di tabel distribusi frekuensi yang memiliki kelas interval, maka di sini yang menjadi XI itu adalah nilai tengah. Kalau tadi kan data yang tersebar itu kan dia langsung menjadi XI ya. Kalau ini XI-nya itu adalah data nilai tengah. Ini saya buat XI. Maka di sini nilai tengahnya berapa? Masih ingat kan mencari nilai tengah? 45 tambah 50 dibagi 2. Selanjutnya kita cari berapa ini jaraknya. Jaraknya ini adalah 6. Berarti tinggal ditambah-tambah 6 ke bawahnya. Oke? Itu bisa dipahami. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Saya hitung di sini nilai tengahnya. Saya sudah hitung. Oke. Nah, itu dia nilai tengahnya biar cepat ya. Nanti saudara pencet sendiri kalkulatornya. Selanjutnya X-barnya itu sudah diketahui di soal 68,68. Maka di sini X nilai titik tengah dikurang X-bar atau rata-ratanya dapatlah 47,5 dikurang 68,68. Ini dapatnya sama dengan minus 21,18 dan seterusnya. 53,5 dikurang 68,68. Nah, maka dapatlah di sini saya langsung saja ya. Dapatlah ini. Selanjutnya ini kan dia harga mutlak. Kalau harga mutlak ya berarti dia menjadi positif semua kan gitu. Jadi positif semua. Setelah itu tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 21,18 kita kali dengan 4. Paham? 21,18 dikali 4, kemudian 15,18 dikali 4, 9,18 dikali 8, dan seterusnya, sehingga dapatlah data seperti berikut ini. Nah, sigmanya adalah 628,56. Maka di sini RS-nya berapa? N-nya kan berarti N sama dengan jumlah frekuensi ini, yaitu 100 siswa. Maka di sini dapatnya berapa? Maka di sini RS ya. Maka di sini RS dari data yang ini itu adalah RS-nya sama dengan RS itu sama dengan sigma F ini berarti ya, ini 628,56 dibagi dengan 100. Maka di sini hasilnya adalah, nah, kalau dibagi 100 ya gampang ini ya, 6,285. Inilah RS-nya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang kelima. Standar deviasi dan varians. Standar deviasi dan varians rumusnya masih sama ini. Nah, di sini di mana FI itu adalah frekuensi KI dan XI adalah titik tengah. Di sini ini dia sudah saya cari langsung. Ya, ini tidak saya tutupin. Nah, jadi ini sudah saya cari langsung. Nanti saudara nilai tengah dicari dulu seperti yang tadi. Kemudian XI kuadrat itu titik tengahnya dikuadratkan. Jadi 47,5 dikuadratkan hasilnya ini. 53,5 dikuadratkan hasilnya ini.
Kemudian frekuensi dikali titik tengah, berarti 4 dikali 47,5 dapatlah 190. Paham datang dari mana? FI dikali XI, berarti 4 dikali 47,5 dapat 190. Kemudian 4 dikali 53,5 dapatnya 214 dan seterusnya. Kemudian FI-nya itu adalah 4, XI kuadratnya ini berarti 4 dikali 2256,25 hasilnya 90,25 ini. Kemudian 4 ya dikali dengan 2862,25 dapatnya 11.449 dan seterusnya. Oke, lanjutkan. Ya, kalau kita nyambil direkam begini lama, makanya sudah saya hitung sendiri. Nah, di sini hasilnya adalah 478.063. Maka di sini standar deviasinya berapa? Maka S di sini ya. Maka S-nya di sini, kita nyarinya di sini aja ya. Maka S di sini adalah akar dari, kan gitu ya. Akar dari S-nya itu adalah akar dari 478.063 dikurang dengan 6868 dikuadratkan kemudian dibagi dengan 100 per 100 dikurang 1. Nah, maka di sini dapatlah hasilnya akar dari 64,33091 sama dengan 8,201. Ini S-nya. Kalau variansnya berapa? Berarti kalau S kuadrat, berarti ini dikuadratkan dapatlah 8,201 kuadrat dapatlah 64,331. Nah, itu dia. Sekarang kita cari yang ini, sigmanya alias standar deviasi untuk populasi. Sigma itu berarti sama dengan akar dari ya 478063 dikurang 6868 dikuadratkan per 100 dibagi dengan 100. Gitu ya. Nah, maka di sini dapatlah sama dengan akar 63,6876 ya, sama dengan 7,981. Ini dapat sigmanya. Maka sigma kuadrat itu sama dengan 7,981 dikuadratkan hasilnya adalah 63,6876. Nah, ini dia. Oke. Terakhir, untuk yang data berkelompok, ini kita cepat karena saya sudah mencari ya. Kalau misalnya saudara nyari sendiri ini pasti lama. Berjam-jam nyarinya ini, karena mencet kalkulatornya harus benar. Selanjutnya, the last one, coefficient variance. Yang digunakan untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai kecil dan besar. Ya, misalnya, variasi 5 cm untuk jarak 100 meter itu akan berbeda pengaruhnya dengan variasi 5 untuk ukuran 5 cm ini ya untuk ukuran 20 meter. Tuh, jadi dia digunakan untuk membandingkan variasi-variasi antara nilai-nilai kecil dan nilai besar. Di mana KV ya, koefisien varians itu standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Maka berdasarkan contoh yang tadi, maka kita bisa mencari KV-nya itu sama dengan standar deviasinya tadi berapa hasilnya? Saya lupa. 8,201 ya. Dapatlah di sini 8,201. Rata-ratanya tadi kan 68,68 ya. Kali 100%. Maka dapatlah di sini 11,68%. Nah, itu dia. Ini adalah KV untuk sampel. Ini KV untuk sampel. Bagaimana dengan KV untuk populasi? KV untuk populasi itu berarti tadi kita lihat dulu. Oh, 7,981 nih. Berarti standar deviasinya adalah 7,981 dibagi dengan 68,68 kali 100%. Maka di sini dapatlah untuk yang populasinya 11,62%. Ini untuk populasi.
Oke, demikianlah untuk pertemuan ke-6 ini untuk ukuran penyebaran data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Nanti kita akan mempelajari di minggu depan menghitung untuk variabilitas lagi, yaitu ukuran kemiringan dan kurincingan atau alias kurtosis ya. eh, di minggu depan. Nah, sekalian kita mempelajari bagaimana caranya mengolah data tadi dengan menggunakan SPSS. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.